Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe sampun. Halo rencang bahasa. Perkenalkan, nama saya Sakti Ramadan. Saat ini sedang berkuliah di Universitas Pamulang. Saya baru saja membaca sebuah majalah Indonesiana volume 9 tahun 2020. Majalah ini sesuai dengan tajuknya Kilau Budaya Indonesia, berisikan tulisan-tulisan tentang budaya Indonesia. Dari sekian banyak tulisan yang termaktub dalam majalah ini, ada satu tulisan yang begitu menarik perhatian saya. Tulisan tersebut berjudul Kuasa Atas Lada Emas Hitam dari Banten yang ditulis oleh Nidu Paras Erlang. Dari tulisan tersebut, intinya saya mengetahui bahwa dulu Banten pernah menjadi jawara monopoli perdagangan lada hitam. Tentu saja, untuk memberikan klaim seperti itu dibutuhkan bukti-bukti yang matang. Oleh sebab itu, saya akan mencoba mengulas apa yang disampaikan dalam tulisan itu. Sekaligus saya juga akan memberikan beberapa literatur sejarah yang dituliskan dalam artikel tersebut untuk membuktikan bahwa Banten pernah menjadi jawara monopoli perdagangan lada. Yang pertama, di sini dijelaskan bahwa ada satu nasihat yang diberikan dari pedagang lada kepada anaknya. Nasihat tersebut kurang lebih berbunyi seperti ini. Janganlah kau berlayar jauh-jauh, cukup dari Lampung ke Banten, karena di sana ada lada yang cukup untuk menghidupi. Dari nasihat itu saja kita bisa lihat atau kita bisa tafsirkan bahwa saat itu, pada zaman itu, lada di Banten begitu menjadi primadona. Apakah ada bukti literatur sejarah yang lain? Tentu saja ada. Saya akan kasih contoh. Itu adalah catatan dari Tome Pires, seorang Portugis yang mencatatkan kesaksiannya dalam Summa Oriental pada tahun 1513 sampai 1515. Kurang lebih potongan kutipannya seperti ini. Lada Banten lebih baik daripada Khosin atau India yang produksinya lebih dari 1000 bahar setiap tahun. Lada panjang dan asam melimpah, cukup dimuat 1000 kapal. Pelabuhan lada antara lain Banten, Pontan, dan Cikani. Dari dua hal tersebut bisa dilihat bahwa dari catatan sejarah pun sudah ditunjukkan bahwa saat itu Banten memegang kuasa atas perdagangan lada hitam. Hal tersebut juga didukung dengan kebijakan-kebijakan pada masa Kesultanan Banten, di mana pada akhirnya Kesultanan Banten itu membuat peraturan-peraturan yang pada intinya mendorong masyarakat Banten dan sekitarnya untuk memproduksi lada. Nah, kalau dilihat lagi, kenapa sih sekarang ini Banten tidak lagi menjadi jawara monopoli perdagangan lada? Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu. Yang pertama, karena faktor internal seperti perawatan yang kurang pada masa itu, atau hama, kesuburan tanah yang berkurang, dan sebagainya. Untuk faktor eksternalnya juga ada, bahwa adanya persaingan dagang dari negara-negara. Termasuk kalau misalnya saat ini ada persaingan dagang dari India sebagai negara yang konon katanya adalah sumber lada, dan yang kedua adalah dari Vietnam. Nah, Vietnam ini adalah negara dengan komoditas lada terbesar saat ini. Namun begitu, sisa-sisa sejarah tentu tidak akan hilang. Kita masih bisa menjumpai sisa-sisa peninggalan kejayaan lada hitam di Banten seperti yang ada di daerah Gunung Pulau Sari. Nah, di situ kita masih bisa tuh melihat atau menemukan beberapa sisa tanaman lada, perkebunan lada
yang masih hidup dan itu sudah ada dari sudah lama. Nah, itu saja. Jadi, dalam video kebudayaan yang saya bawakan pada hari ini, saya berbicara tentang olahraga, sebuah kebudayaan dari Banten yang pernah jaya pada masa dahulu, namun mulai pudar pada masa sekarang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.